Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum mikrobiologi industri modul isolasi pesan teknik. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafif Maulana Prasetyo, NPM 19031010215, dan partner saya Akmalia Dinda Oktavianta, NPM 19031010216. Kami dari Paralel E, Grup E, Sesi E3. Langsung saja, yang pertama adalah prinsip dari isolasi mikroba, yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya. Dalam kegiatan mikrobiologi, pembuatan isolasi dilakukan dengan cara mengambil sampel mikroba dari lingkungan yang ingin diteliti. Selanjutnya, fungsi dan tujuan isolasi jasa teknik. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah ada dan sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya, dan disebut biakan murni. Prinsip dari isolasi mikroba yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Selanjutnya, metode isolasi. Yang pertama, metode isolasi pada medium cair. Dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Yang kedua, isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan pembesaran sekitar 100 kali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Kemudian yang ketiga ada isolasi pada agar cawan. Prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah melencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Kemudian yang terakhir ada metode cawan gores atau strip. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan waktu. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan isolasi. Yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Keempat, cara menginkubasi mikroba. Kelima, cara menginokulasi mikroba. Yang keenam, ada cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni atau sesuai dengan yang dimaksud. Ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Kedelapan, untuk mengisolasi mikroorganisme. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan pula adalah teknik pengambilan sampel. Dan yang terakhir adalah dalam suatu analisis mikrobiologi, pengambilan sampel merupakan salah satu kunci utama yang sangat mendukung keberhasilan suatu analisa, yaitu memindahkan sampel atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat yang lain secara aseptis, terhindar dari kontaminasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmalia Dinda. Jadi teman-teman, untuk materi yang selanjutnya adalah koloni bakteri. Nah teman-teman, koloni merupakan sekumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat baik bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Kita sudah menampilkan pengertian mengenai koloni bakteri yang merupakan sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis dan yang mengelompok menjadi satu serta membentuk suatu koloni-koloni.
Nah, pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap sebagai setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni, kita dapat mengetahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan tersebut. Selanjutnya, identifikasi bakteri. Nah, identifikasi bakteri sendiri dapat dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni meliputi bentuk koloni bakteri, warna bakteri, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu, dan jika bakteri gram negatif akan berwarna kemerahan. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses isolasi jasa teranik. Yang pertama ada nutrien. Jasa teranik membutuhkan nutrien untuk membentuk suatu energi dan menyusun komponen-komponen sel. Yang kedua, tersedianya air. Sel jasa teranik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Yang ketiga, nilai pH. Umumnya, jasa teranik dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Dan yang keempat, suhu, yakni masing-masing jasa teranik memiliki suhu optimum, minimum, dan maksimum. Yang kelima, ada tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan berpengaruh terhadap jasa teranik yang tumbuh pada makanan. Jadi teman-teman, berikut merupakan hasil pengamatan dari isolasi jasa teranik yang telah kita lakukan. Isolasi yang kita lakukan ini terdiri dalam 2 tahap. Untuk isolasi yang pertama, kita menggunakan satu petri disk, dan setelah hasilnya diamati dengan mikroskop, maka dapat disimpulkan bahwa jasa teranik yang kita amati ini berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Dan untuk isolasi yang kedua, itu menggunakan 2 petri disk dengan media yang sama, yaitu media agar. Setelah diamati dengan menggunakan mikroskop, dia dapat diketahui bahwa berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti, dan pengamatan juga dilakukan pada perbesaran mikroskop yang sama, yaitu 40 dikali dengan 10. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam sharing materi kali ini terdapat kesalahan pengucapan ataupun materi yang disampaikan, mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.